Ketua. Well, kita mulai materi politik hukum pagi ini ya, melanjutkan materi selanjutnya gitu ya. Tetapi sebelum dimulai, katanya tadi Pak Ahmad udah langsung ada pertanyaan nih Pak, silakan Pak. Oh, ini kan kita di sering menurut Pak. Pertanyaan saya, mereka Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kalau kita mengacu pada undang-undang ini, disitu ada pasal 8A. Jadi kalau presiden dijolek secara langsung, apakah itu bisa terulang kembali untuk menjadi seorang wakil presiden? Oke, kalau ini langsung diskusinya langsung kita kayaknya habis baca detik.com barusan gitu ya. Oke, memang wacana presiden 3 periode itu kan udah clear ya, artinya secara konstitusional sudah dianggap bahwa itu benar-benar satu pemikiran yang inkonstitusional, dan sudah kita bahas bahwa power tends to corrupt, artinya kewenangan gitu ya, atau kekuasaan itu cenderung akan disalahgunakan, sehingga memang akhirnya gagasan presiden 3 periode itu udah hilang lah gitu ya, sudah tidak ramai lagi. Kalau sebelumnya di media massa udah ramai itu bahwa akan diadakan perubahan, karena kalau perubahannya itu berarti sampai kepada perubahan yang paling mendasar gitu ya di undang-undang, dan dianggap itu tidak memungkinkan, sehingga sekarang muncul lagi nih wacana bahwa presiden akan menjadi wakil presiden. Kalau pertanyaan itu existing hari ini, maka sebetulnya boleh-boleh saja, karena yang diatur kalau secara konstitusi ya Pak, karena yang diatur itu presiden itu tidak boleh hanya tidak boleh 3 kali periode, jadi yang diatur itu 2 kali. Tetapi nanti kita lihat lagi dalam perkembangannya Pak, karena gini, kadang-kadang menurut saya banyak sekali isu-isu yang saat ini muncul ya. Kebetulan beberapa hal yang terjadi, ini saya agak meloncat jauh tapi nanti related. Kayak contoh, belakangan ada musibah 131 orang meninggal gitu ya. Kemudian wacana presiden nantinya akan jadi wakil presiden juga ramai sekali saat ini. Nah, saya selalu katakan berulang kali bahwa kita benar-benar harus berhati-hati, karena kalau menurut pandangan saya, justru poin senternya bukan pada presiden akan jadi wakil presiden. Saya rasa ini juga, saya yakin ya, meskipun juga masih perlu kita buktikan dengan waktu gitu ya. Saya yakin bahwa ini akan hanya menjadi isu. Kalau saya masih meyakini ini akan menjadi isu, tapi center poinnya saat ini malah justru berita-berita ini dibuat. I have to say sorry ya Bapak Ibu. Menurut pandangan saya secara pribadi, malah ini tuh pemberitaan yang besar ini sebenarnya malah untuk membuat absurd masyarakat terhadap center point permasalahan yang saat ini ada. Contohnya adalah kasus Sambo. Kasus Sambo ini kan menurut saya merupakan mafia kasus di kepolisian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah propam gitu ya. Dia dengan usia yang masih muda sudah menjadi sudah propam, sudah begitu juga ada permasalahan di kejaksaan kan, yaitu terkait dengan kebakaran di kejaksaan gitu. Jadi kalau menurut saya justru berita-berita ini sengaja dibuat. Mengapa sengaja dibuat? Karena sangat nggak make sense. Contoh kemarin pada saat terjadi pertandingan sepak bola, jadi dari dulu tuh di belakang kelas saya tahu banget karena dia orang Malang ya. Artinya dari dulu tuh setiap pertandingan Malang sama Surabaya itu nggak pernah boleh ada penonton. Hari itu penonton itu overload, oke? Hari itu penonton selain overload ada gas air mata. Padahal dalam peraturan FIFA, Bapak Ibu nanti bisa baca, dalam peraturan pelaksanaan FIFA, polisi boleh ada dan harus ada, tetapi penyediaan gas air mata itu tidak diperbolehkan dalam aturan FIFA. Kemudian yang ketiga, pada saat kejadian itu pintu tertutup, pintu stadion itu tertutup berjam-jam. Jadi orang itu ada di tempat dari jam 11 hingga jam 1, sehingga akhirnya orang itu meninggal karena sebenarnya terinjak-injak. Saya sudah tidak mendapat oksigen yang cukup, orang itu terinjak-injak. Jadi pikiran saya, something wrong banget sih dengan hal ini, dan ini stupidness things bagi governance kita gitu ya, karena ini selain mencoreng nama sepak bola di dunia ya, karena 10 menit
kejadian berita itu langsung muncul semua di CNN internasional, semua mata menuju ke Indonesia. Apalagi kalau kita tahu kan sepak bola di luar negeri itu merupakan satu olahraga yang bergengsi, satu olahraga yang memang bahkan penghasilannya itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau menurut saya berita-berita yang ada termasuk di dalamnya, meskipun kalau kita tahu, kalau kita coba lagi lihat kronologisnya, kapan sih muncul wacana presiden ini jadi wakil presiden, itu kurang lebih bersamaan dengan kasus Sambo. Jadi kalau menurut saya masih meyakini bahwa Jokowi, dalam tanda kutip ya, saya masih selalu berprasangka baik, sebenarnya ini adalah berita-berita yang dibesar-besarkan saja. Saya rasa kayaknya tidak mungkin hal ini terjadi, karena betapa bodohnya kalau memang nanti masih menjadi wakil presiden. Menurut saya justru tidak terlihat elit gitu ya, atau tidak terlihat elegan, sehingga ya mari kita lihat dan mari kita awasi ketika nanti memang wacana ini semakin menjadi-jadi dan ternyata dibuat satu aturan untuk mengakomodir. Silakan. Maka di situ adalah peran kita sebagai apa? Sebagai akademisi, gitu ya. Sebagai akademisi untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, karena belum lama ini sebetulnya saya sama beberapa kawan-kawan itu mengadakan webinar ya terkait dengan obstruction of justice. Nah, ini kita langsung ngomong politik hukum ya. Nah, kalau kita bicara obstruction of justice gitu ya, kita bicara kerangka obstruction of justice kan, ya. Sebelum masuk ke obstruction of justice yang presiden tadi, kalau saya nggak salah, amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 8 itu bahasanya apabila presiden berhalangan tetap maka wapres naik, gitu ya. Nah, kenapa tadi saya sempat nyeletuk bilang nggak bisa? Saya mengacu pada itu. Apabila tiba-tiba Jokowi jadi wapres, sementara di pasal 7-nya dia bilang dia cukup 2 periode. Nah, tiba-tiba katakanlah presidennya berhalangan tetap amin-amin gitu kan. Dia kan jadi presiden. Tidak. Jadi berhalangan itu dalam arti begini Pak. Wakil presiden itu memiliki fungsi seremonial. Misal presidennya itu sedang sakit dalam acara kenegaraan atau apa, dia menggantikan. Tetapi tidak kemudian dia secara otomatis di dalam undang-undang naik menjadi presiden. Tidak. Kalau misalnya presidennya meninggal? Presiden meninggal tetap itu dia sebagai wakil presiden yang menggantikan tugas-tugas presiden selama presiden ini masih kosong, tapi tidak kemudian kayak raja, terus ada wakil raja, rajanya mati, terus dia naik jadi raja, itu tidak Pak. Kalau dalam sistem presidensial itu tidak demikian Pak, kecuali itu dalam sistem kerajaan. Tapi kalau kita kan sistemnya presidensial ya, nah itu jadi wakil presiden itu menggantikan hanya dalam hal-hal yang sifatnya seremonial atau menggantikan hal-hal yang sifatnya acara-acara kenegaraan, tetapi tidak secara otomatis secara undang-undang dia menggantikan presiden. Kalau statusnya Habibie dengan Megawati gimana? Itu kan berhalangan tetap, artinya Soeharto mengundurkan diri, periode masih ada kan gitu. Maka karena itulah Habibie kan gitu. Oh kan itu beda lagi Pak, itu diangkat lagi kan, bukan secara otomatis. Kalau secara otomatis orang meninggal atau orang berhalangan, jadi langsung digantikan secara otomatis menjadi presiden, enggak. Tetapi itu disidangkan di MPR, kemudian sudah melalui rapat dengar pendapat juga di DPR dan seterusnya, sehingga akhirnya Habibie menjadi presiden, gitu Pak. Jadi tidak secara otomatis. Jadi kalau misalkan saya presiden, Bapak wakil presiden, ternyata katakan saya meninggal, nggak langsung Bapak secara otomatis menggantikan saya, tetapi kalaupun Bapak menggantikan saya sebagai presiden, itu sudah melalui mekanisme di peraturan perundang-undangan, gitu Pak. Ya itu cuma tinggal dilantik, Tidak Pak. tinggal dia bersumpah pada saat itu loh. Pada saat itu tetap ada mekanisme parlementer Pak di situ, ada mekanisme parlemen.
Nanti saya berikan dasar. Masalahnya Bu, di waktu itu digaungkan banyak pakar hukum yang menganalisa seperti itu. Jadi makanya mereka langsung mendeklar itu nggak bisa. Bisa dibuka di online, ini salah satu nggak saya buka. Mereka bilang semua nggak bisa karena mengacu dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Jadi apabila di sini bahkan bahasanya amit-amit kalau di presiden berhalangan tetap, bahasanya sama gitu. Jadi nanti saya bisa rangkum satu-satu siapa aja. Maksudnya berarti yang dimaksud Bapak tuh skenario-nya adalah Jokowi selesai nih di periode kedua, kemudian di periode ketiga dia jadi wapres, tetapi nanti si presidennya dibuat skenario berhalangan atau meninggal atau berhalangan tetap ya. Berhalangan tetap. Sehingga dia jadi menurut pakar hukum yang di sini itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945. Jadi makanya mereka langsung mendeklar presiden yang sudah 2 periode tidak bisa menjabat mencalonkan diri sebagai wapres. Ya, itu tafsir undang-undang ya Pak. Karena itu nanti pada implementasinya itu menjadi tafsir undang-undang. Sama kayak ketika kita bicara tafsir undang-undang keuangan negara, kan gitu ya. Yang disebut merugikan negara adalah ketika sengaja membuat dan mengurangi nilai dari harta kekayaan negara. Tetapi ada lagi undang-undang yang bilang bahwa kelalaian itu juga menjadi salah satu tafsir dalam undang-undang keuangan negara, kan gitu ya. Jadi kalau orang secara lalai nih, saya sebagai atasan tanda tangan ternyata merugikan, saya bisa kena nggak kena. Tapi kalau ditanya ada formil, ada niat nggak, saya nggak ada. Tetapi karena kebodohan dan kelalaian saya, maka menjadi tafsir merugikan keuangan negara dan masuk undang-undang tipikor, kan gitu ya. Sama dengan ini, akhirnya para ahli hukum punya penafsiran yang beda-beda. Maka yang tadi saya bilang, kita awasi dan kita lihat, karena kalau masih debatable tafsir terhadap hal itu, maka biasanya akan dibentuk. Kalau memang mohon maaf, kalau memang appetite-nya atau seleranya sangat tinggi, maka biasanya akan dibentuk satu peraturan pelaksana. Apakah itu mendeklar jelas tidak bisa, apakah itu mendeklar benar-benar bisa. Biasanya sih baru ada keluar secara politik hukum peraturan demikian kalau memang appetite-nya sangat tinggi untuk bisa tetap jadi wakil presiden. Karena itu pasti nanti debatable. Kan itu kan logika tafsir yang sangat futuristik artinya gitu ya. Logika tafsir itu namanya dalam ilmu filsafat itu adalah logika tafsir yang bahasanya sangat imajiner. Jadi kita seolah-olah nanti seperti ini gitu. Tapi kalau secara gampang ya kita bisa bilang sebenarnya bisa aja. Tetapi dalam satu kelayakan dalam kehidupan bernegara itu pasti akan menimbulkan pro kontra yang sangat tinggi, dan biasanya orang akan cenderung menghindari hal itu. Meskipun ya kita lihat bahwa dalam sistem pemerintahan ini nyata-nyata banyak sekali hal-hal yang kontradiksi ya, seperti saat munculnya Omnibus Law gitu ya. Itu kan merupakan satu hal yang jelas-jelas mencolok mata kita gitu ya. Tidak disosialisasikan, tidak ada sosialisasi, kemudian tidak ada pemahaman yang cukup tiba-tiba muncul dan diundangkan. Dan yang paling mengejutkan, diundangkan dengan perbaikan. Jadi saat ini Omnibus Law itu sudah diundangkan tetapi masih dalam masa perbaikan. Kan membingungkan gitu ya. Nah, ini merupakan hal-hal sebagai potret catatan hukum yang memang sekarang mesti kita awasi terus, apalagi sisa tinggal 1,5 tahun ya Bapak Ibu ya, sampai dengan pemilu. Dan nyata-nyata memang terkait dengan hukum ini yang paling bobot lah, paling parah. So, kita lihat aja nanti kasus Sambo. Nggak akan itu kasus Sambo terekspos dengan clear, nggak mungkin. Kalau bagi saya nggak mungkin. Terutama terkait dengan kebakarannya di Kejaksaan. Mungkin kalau pembunuhannya menurut saya nggak penting-penting amat. Pembunuhannya ini menjadi bukan nggak penting-penting amat berarti nyawa seseorang dianggap nggak penting, bukan. Tetapi sebetulnya mengapa dia masih setenang itu? Mengapa? Bapak Ibu lihat deh Sambo betapa sih dia kayaknya masih tenang banget. Karena dia tahu, even pun dia dapat pidana yang paling tinggi pun paling dia akan pidana seumur hidup, yaitu pembunuhan berencananya gitu ya. Tetapi apa mungkin dia dihukum mati atau apa? Nggak mungkin, karena dia pegang kuncian.
terkait dengan kejaksaan, karena waktu itu banyak kasus kan di kejaksaan yang memang sedang di blame juga oleh pemerintah. Jadi let's see together with 100%. Saya yakin ini berita-berita ini hari ini dibuat untuk membuat kita terkait dengan kasus yang sebenarnya lebih besar gitu ya. Ya Presiden juga cuma selalu bilang kan, ya kita nggak mau jawab ya, langsung aja pada Kapolri kan gitu kan. Saya udah capek ditanya hal-hal itu. Padahal kita tahu Presiden itu siapa? Presiden adalah pimpinan tertinggi baik angkatan darat, laut, udara, dan dia pimpinan tertinggi kan di negara ini. Jadi ya harusnya udah gak berlalu. Saya capek ditanya hal ini, tanya aja langsung ke Kapolri. It doesn't make sense kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya wacana Presiden ini juga digembar-gemborkan lagi ini untuk membuat kabur pandangan kita aja terhadap satu hal yang lebih penting gitu. Dan tapi kita tetap awasi ya, kalau memang nantinya jadi wakil presiden, wah udah amazing banget negara ini. Negara ini udah amazing banget. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke ya, cukup ya. Kita masuk materi dulu atau masuk obstruction of justice dulu nih? Mungkin kita masuk materi dulu ya. Oke teman-teman yang online, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung interrupt ya, boleh langsung interupsi di perjalanan, nggak harus selesai materi gitu ya, at any time. Jadi kita lanjutkan materi politik hukum nasional. Di Indonesia ini sebetulnya terbagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah pada tahun ini kita sedikit belajar sejarah ya, supaya nanti kita lihat bahwa ternyata secara perkembangan politik hukum di Indonesia ini sebenarnya berkembang atau malah menuju keterbelakangan. Apakah progresif, apakah justru malah menjadi sebagaimana yang disampaikan Pak Andi ini, justru malah kalau sekarang menjadi egosektoral dan menjadi seolah-olah prolegnas ini hanya berdasarkan masa kerjanya masing-masing pimpinan atau presiden gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau tahun 45 nih kita ngawang-ngawang lagi nih ke belakang, itu dulu ada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu punya tugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Jadi dulu banget gitu ya, sebelum ada MPR, belum ada DPR sebagai wakil rakyat gitu ya, ada namanya KNIP. Ini tugasnya selain itu adalah mengusulkan kepada pemerintah agar komite itu diserahi kekuasaan legislatif guna menetapkan GBHN. Jadi KNIP dulu ini mencakup juga seperti DPR-nya gitu ya. Jadi dia juga menetapkan GBHN gitu ya. Nah, kemudian usulan disetujui pemerintah yang diwakili oleh presiden waktu itu Hatta gitu ya. Nah, ini menerbitkan maklumat wakil presiden. Jadi gambarannya adalah ketika masa kemerdekaan itu sistem pemerintahan kita very simple. Itu aja sih, karena hanya ada KNIP, kemudian wakil presiden juga nggak hanya ban serep. Kalau sekarang kita bisa mengatakan bahwa I have to say sorry bahwa wakil presiden kita hanya ban serep aja. Why? Ketika dilema seseorang dengan usia 73 tahun ya, waktu itu saya lupa 73 atau 70 something lah, wakil presiden kita dengan usia yang sedemikian gitu ya, sebenarnya bukan sama sekali mendiskreditkan usia, tetapi kita bisa bayangkan seseorang dengan usia segitu menjadi wakil presiden, tapi it doesn't matter, dan di Indonesia terjadi gitu loh. Ma'ruf Amin tuh ya sudah bukan di usia yang produktif sebenarnya, tapi dia jadi wakil presiden karena memang di tempat kita presiden tuh seperti ban serep, wakil presiden tuh seperti ban serep aja. Apa Bapak Ibu sering lihat apa sih programnya wakil presiden? Nggak ada juga. Waktu itu yang jadi rame kan karena calon yang digadang-gadang adalah Mahfud MD kan gitu ya. Mahfud MD kalau menurut saya ya bukan karena alasan politik ya, saya juga ada kaitan politik, tapi bagi saya it's better gitu, it will be better gitu kalau wakilnya adalah
Mahfud MD misalkan, tapi ternyata tiba-tiba muncul nama yang membuat saya wow. Tapi ya lagi-lagi saya selalu belajar dulu di S1 tuh, bahkan ada saya pernah ikut lomba debat MK gitu ya, bahkan waktu itu tema pembahasannya adalah wakil presiden hanya bagaikan ban serep. Ternyata pas saya pikir-pikir benar juga, kapan sih wakil presiden itu ada? Paling di acara peresmian pesantren, paling di acara pembagian apa gitu ya. Jadi ya ini, jadi kelihatan kalau dulu enggak, di tahun 45 justru wakil presiden ini bisa menyetujui GBHN. Jadi dia benar-benar support system gitu ya. Dia benar-benar menjadi support system, kayak bagaikan kalau di corporate ada direktur utama, ada direktur operasional, direktur keuangan. Ini mereka punya kewenangan masing-masing dan memang mensupport direktur utama. Nah, kalau dulu tahun 45 seperti itu. Tapi sekarang kayaknya politik hukum kita ya kan, seperti yang disampaikan Pak Ani, justru kayaknya kita terdegradasi ya, bukannya lebih progresif, tapi let's see, kita lihat. Nah, kemudian masuk ke era demokrasi, mulai itu ada demokrasi liberal. Mulai liberal nih, tahun 50 sampai 57 gitu ya. Nah, ini kebijakan politik pembangunan nasional nih mulai dirumuskan. Tepatnya pada kabinet Wilopo sekitar tahun 52 terbentuklah Biro Perancangan Negara di bawah Kementerian Negara untuk urusan pembangunan. Nah, karena waktu itu kita baru merdeka, terus kita mau mencanangkan pembangunan gitu ya, kita rumah Republik Jinawi, kita besar, tetapi saat itu pembangunan belum terjadi. Maka ini juga masih simplify bentuknya, tetapi sudah lebih oke. Nah, kemudian kita masuk lagi, sudah mulai ada Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang merupakan cikal bakal dari Bappenas gitu ya. Nah, ini udah mulai nih. Nah, kemudian tahun 69 sampai 98 ini rezim Orde Baru gitu ya, menjadikan GBHN sebagai pijakan dalam bidang pembangunan nasional berencana. Jadi kalau kita lihat dulu very simplified, very simple gitu ya, jadi nggak terlalu banyak urusan-urusan yang birokratif. Nah, kenapa saya bilang kalau sekarang kebanyakan birokratifnya dan administratifnya gitu ya, walaupun sekarang semua kementerian itu memperbaharui sistem. Misal kita lapor di polisi gitu ya, sekarang udah ada SPKT, jadi laporan tuh tertuju pada satu pusat gitu ya. Untuk apa fungsinya? Untuk menghindari adanya dealing case bersama kasipitsusnya kah, bersama penyidik dan lain sebagainya. Walaupun coba deh bapak ibu yang paling gampang, bapak ibu kalau di kantor polisi tiba-tiba itu sinyal hilang nggak sih? Hilang kan? Ya itu kan karena ini tempat saya gitu ya, jadi tetap walaupun sistemnya sudah dibuat kayak gitu, tetap manusia sebagai pengawasnya harus jelas. Contoh lain BPN itu kan kemarin setelah diangkat ketua BPN yang baru gitu ya, dia semangat. Kenapa? Karena malu. Jadi ternyata kenapa banyak permasalahan tanah, karena banyak oknum-oknum BPN yang justru bermain. Siapa yang saya maksud oknum BPN? Ya pegawai BPN itu sendiri, sehingga masih banyak sertifikat ganda gitu ya, masih banyak tanah-tanah yang kemudian sertifikatnya nggak jelas gitu ya. Ya itu siapa yang mengeluarkan? Kan BPN juga gitu. Jadi menurut saya juga tetap walaupun sistem yang baik, tetap pengawasan juga tetap harus dari kita, karena nanti kita lihat integritas dari masing-masing kelembagaan dengan perbaikan sistem, outputnya itu apa? Apakah memang benar menjadi lebih baik, atau sebenarnya seolah-olah blaming aja terhadap masyarakat bahwa ini ada loh sistemnya udah baik, tapi kok masih ada human yang seperti itu. Nah ini kenapa? Nah itu nanti kita lihat gitu ya. Nah ini kita masih flashback, kemudian ada eksistensi GBHN gitu ya. Ini kalau ini saya sih nggak ngalamin banget ya, karena tahun 98 itu saya masih 7 tahun, jadi sampai sekarang ya kalau yang kayak gini-gini saya masih hanya berdasarkan histori, tapi Bapak Ibu pasti nanti bisa lebih banyak bercerita lah.
tentang GBHN 98 gitu ya, tentang susunan kabinet pembangunan gitu ya. Jadi kalau GBHN itu dulu isinya adalah rangkaian program-program pembangunan menyeluruh, sistematis, terpadu, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah sehingga memang pada tahun-tahun ini walaupun akhirnya juga muncul kudeta dan seterusnya, tetapi memang pada masa tadi sampai dengan GBHN 98 ini pembangunan bisa dikatakan sangat cepat gitu ya, pembangunan itu sangat cepat. Nah istilah GBHN ini sebelum dilakukan perubahan dimaknai sebagai kehendak rakyat yang menjadi pedoman bagi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah gitu ya. Kemudian perencanaan pembangunan menjadi tidak terkait satu dengan lainnya, bahkan saling bertentangan. Ini mulai di 98-nya ini udah mulai chaos gitu ya, sehingga muncul peristiwa 98 yang kayaknya semua orang masih terngiang-ngiang gitu ya, menjadi chaos gitu. Nah, GBHN merupakan bentuk catatan rencana pembangunan Indonesia dan keinginan rakyat secara menyeluruh yang dibuat oleh MPR. Seluruh tulisan dalam GBHN adalah rencana haluan pembangunan yang dibuat MPR dan dilaksanakan Presiden. Nah, sistemnya masih simpel juga, hanya dari MPR ke Presiden. Nah, GBHN ini meletakkan peraturan jalannya pembangunan yang berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Oleh karena itu, GBHN adalah visi dan misi tertinggi kedua setelah Undang-Undang Dasar 45 dalam melaksanakan pembangunan nasional, gitu ya. Nah, ini juga dilaksanakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Bupati dan Wali Kota, gitu ya, untuk daerahnya, gitu, dan tidak boleh bertentangan. Nah, jadi kalau dulu nih GBHN 98 udah mulai chaos gitu ya, yang semestinya pembangunan itu terpadu, semestinya pembangunan itu dilaksanakan dari pusat dan terintegrasi ke daerah-daerah. Terus pertanyaannya sekarang, kok sekarang gimana Bu? Misalkan sudah ada, kalau cakupan luasnya di desa-desa misal, sudah ada dana desa. Jadi sekarang nih, mohon maaf, di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan semua orang berlomba untuk jadi kepala desa. Kenapa? Karena ada dana desa yang cukup besar, saya lupa 2M atau sekian M gitu lah. Jadi orang berlomba gitu ya untuk menjadi kepala desa gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan flashback ke belakang dengan sistem terpadu tadi yang direncanakan oleh GBHN, apakah juga sistem pelaksanaan pembangunan kita? Karena hari ini lagi-lagi saya masih harus bilang bahwa pembangunan itu tidak pernah berhenti, kan gitu ya. Pembangunan itu harus terus berjalan, gitu ya. Jadi kalau dan di setiap pembangunan itu ada permasalahan yang besar, yaitu permasalahan korupsi. Pasti ada dana pembuatan jalan tol, pasti dikorupsi. Ada pembuatan jalan 2 tahun sudah bolong-bolong lagi, gitu ya. Nah, korupsi ini selalu terkait dengan procurement atau pengadaan. Makanya kalau kembali kepada obstruction of justice, saya nggak setuju kalau orang-orang koruptor itu dihukum mati misalkan dengan harapan menimbulkan rasa jera. Bapak Ibu, kalau hukum itu dibuat untuk rasa jera, itu zamannya Hakim Artijo. Orang kalau bisa dihukum pidana paling beratnya, orang membunuh dihukum seumur hidup, maka seumur hidup. Nah, kalau bagi saya udah nggak cocok. Nyata-nyatanya kenapa masih banyak residivis, orang dihukum keluar masuk. Jadi apa? Jadi beban negara, jadi beban APBN. Sekarang lapas itu udah nggak sehat. Lapas itu satu kamar, itu maaf ya, manusia tuh udah kayak hewan ya. Itu cuma bisa terlentang aja, udah nggak bisa balik kanan, balik kiri gitu ya. Itu udah nggak sehat. Dan apakah contoh lainnya? Jadi kalau menurut saya, kalau untuk korupsi penanganannya harus jelas, bukan lagi ditaruh suka miskin. Orang jelas-jelas orang Wika misalkan atau orang BUMN. Kalau menurut saya
yang pinter-pinter itu kalau korupsi ya sistemnya adalah plus sistem kerja paksa. Kalau mereka pinter bikin tata kota, ya mereka harus bikin tata kota kan gitu ya, sebagai salah satu hukumannya. Dan juga kan sistem terhadap korupsi ini, kalau orang korupsi 20M misalkan, apakah dia juga diambil semua, dimiskinkan? Kan enggak, tetap aja korupsi di Indonesia tetap ada untungnya, karena undang-undang korupsi bilang kalau korupsi sekian maka kena hukuman sekian dan dendanya sekian. Padahal yang dia korupsi lebih banyak kan gitu ya. Kemudian yang kedua, lapas itu penuh dengan pengguna narkoba. Ini menjadi menyebalkan sekali Bapak Ibu ketika misal Bapak Ibu pergi ke Kolombia, Bapak Ibu pergi ke Belanda. Jadi kalau di sana ada tempat khusus untuk jual beli narkotika. Jadi tempat khusus ini diawasi CCTV dan diperbolehkan menjual dengan legalitas dan dibatasi jumlahnya. Jadi kalau satu orang satu hari itu, karena mereka berpikir bahwa narkoba itu bisa membuat orang happy, forget happiness, gitu ya. Maka sama mereka dibuatkan. Tetapi apa yang diawasi ketika seseorang melakukan transaksi dan menggunakan narkoba itu tidak di tempat yang sudah dilegalisasi, sehingga mudah, oh kalau orang ini kok make, tetapi kok tidak di tempat yang sudah dilegalisasi, sehingga mudah bagi penegak hukum di sana untuk melakukan penangkapan dan seterusnya. Tetapi pengguna ini tidak diberikan pidana, dikurung atau dipidana gitu ya. Nah kenapa? Karena sekarang gini, kalau lah pengguna itu yang dia butuhkan apa? Rehab. Kalau tidak direhab dia nggak akan sembuh, sehingga muncul akhirnya jual beli narkotika di lapas. Karena apa? Karena mereka tidak disembuhkan. Akhirnya muncul jual beli di lapas. Bahkan terakhir ada berita seorang irjen gitu ya, bintang 2, silahkan ada muncul. Ya, jual beli narkoba sampai 5 kilogram. Kan ini menurut saya sesuatu yang lebih nggak masuk akal gitu ya. Nah ini karena sistem penanganan kita. Ya, Bapak Ibu kalau yang ngantuk boleh silakan sambil makan dan sambil minum ya. Oke. Nah jadi kalau menurut saya sistem pemidanaan ini kita harus jelas. Nah kalau kita bicara obstruction of justice, perbaikannya dari mana? Ya dari dari kitab undang-undang hukum pidana. Karena KUHP sampai hari ini, yang selalu saya bilang, sudah 9 kali dirubah di Belanda, gitu ya. Di tempat kita masih dipakai, gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara Belanda, maka sebenarnya kalau di sana ada namanya Code of Conduct. Jadi Code of Conduct ini menjadi satu aturan, gitu ya, satu aturan khusus yang di bawahnya itu kalau ada peraturan lain pelaksananya. Sehingga itu yang dirubah, bukan KUHP-nya, tapi KUHP-nya ini udah jelas pengaturannya. Nah, menurut saya kita awasi juga ya, bahwa sebentar lagi mungkin di 3 minggu ke depan saya akan ada webinar juga terkait pembahasan mengenai pengesahan RUU KUHP. Jadi ini harus kita bahas karena apa? Nanti obstruction of justice dan criminal of justice ini baru akan terbentuk ketika KUHP-nya juga udah oke. Nah kalau sekarang kan enggak, sekarang lucu, penegak hukum tuh ada 4 katanya ya. Sebenarnya ada 5 dengan penyidik PPNS, tapi yang kita kenal tuh ada 4, ada polisi, ada jaksa, ada hakim gitu ya, kemudian ada advokat. Tetapi ini kenapa? Karena advokat ini secara undang-undang sama dengan yang lain gitu ya, sehingga itu juga menjadi istimewa. Nah, tapi apa yang terjadi di Indonesia, orang seolah-olah sangat mendiskreditkan profesi advokat ya hari ini. Saya bicara demikian karena saya juga salah satu profesi saya adalah sebagai advokat, dan nyata-nyata kesetaraan seperti penegak hukum yang lain itu masih sangat jauh gitu ya. Jadi menurut saya obstruction of justice ini baru dari sistem pemidanaan yang baik untuk membentuk hukum Indonesia yang lebih baik. Politik hukumnya ya harus kita rubah mulai dari
kita undang-undang hukum pidananya yang which is sudah berapa tahun ya Bapak Ibu sampai hari ini belum pernah terjadi. Waktu itu disamarkan dengan adanya pasal tentang santet, sekarang disamarkan lagi dengan pasal tentang penambahan begal. Menjadi lucu ketika orang begal bisa dinyatakan bahwa dia begal, kemudian nanti dia dihukum mati, kan menjadi lucu. Nah kalau saya saya merupakan ketua geng komplotan begal, kemudian lawan saya komplotan begal juga, saya bikin skenario lawan saya membuat skenario seolah-olah ini semua kesalahan komplotan saya kan kelompok saya mati kan, biasanya kan gitu kan. Nah jadi selalu disamarkan gitu loh. Sistem hukum pidana kita tuh hari ini tuh sangat kacau kalau kita masih berpikir bahwa pidana untuk menjerakan seseorang itu menurut saya something yang very stupid. Jadi saya tadi bilang harus tepat. Kalau pengguna narkoba maka dia harus direhab. Karena kalau tidak direhab dan malah dipidana, maka transaksional penjualan dan jual beli narkoba akan pindah ke lapas. Kalau koruptor yang pintar bikin infrastruktur, bikin jalan, bikin tol, cuma ditaruh di Sukamiskin, maka nggak ada gunanya. Dia harus diberikan sistem pemidanaan kerja paksa untuk membuat juga desain terhadap grand design misalkan tata letak kota di Kalimantan misalnya. Sekarang kayaknya lagi gembor-gembor ya Bapak Ibu, Kalimantan beneran akan jadi ibu kota negara. Kenapa? Karena saya dapat bocoran, kebetulan teman saya di Kementerian Perhubungan gitu ya, dan banyak teman-teman yang sekarang di sana tuh beli tanah karena memang tidak terlalu terekspos malah gitu ya, tapi infrastruktur di sana tuh jelas-jelas dan nyata-nyata diperbaiki gitu ya, karena memang udah well prepared untuk menjadi ibu kota negara kan gitu ya. Jadi mungkin tadi kaitannya lagi balik ke kenapa kalau alpukat nggak segera diperbaiki ini nggak akan membantu pembangunan negara. Karena Bapak Ibu, hari ini saya punya perusahaan startup dan hari ini saya banyak kolaborasi. Ternyata investor asing tuh kalau mau taruh dana di kita, teman saya tuh dapat 15M, ada yang dapat 25M, itu sangat gampang investor itu. Tapi apa? Mereka memang sangat menyukai perusahaan yang basisnya itu IT. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak saya punya platform perusahaan namanya Kamu Hukum. Jadi di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang saya buat, baik itu nantinya legal training gitu ya, kemudian masalah perizinan dan seterusnya. Tapi kalau saya punya sistem IT, maka investor menganggap itu seksi gitu ya. Seksi itu dalam arti karena sekarang hari ini siapa sih yang mau jadi petani anak muda? Nggak ada ya Bapak Ibu. Tapi muncul Segari, tapi muncul aplikasi untuk jual beli itu jual beli sayuran dan buah gitu ya. Nah itu disukai oleh investor. Karena apa? Karena publikasinya cepat. Karena sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone? Siapa sih yang nggak main iPhone? Biasanya kan kayak gitu ya. Kita mau beli apa saja terkoneksi. Sehingga kalau pengacara-pengacara kita ini hebat-hebat, apalagi yang mengetahui sistem penanaman modal ini adalah pengacara-pengacara kita bisa bersatu dalam satu wadah, maka investor asing juga akan lebih banyak datang ke Indonesia. Sekarang tuh mereka malah kebingungan, jadi banyak banget teman-teman saya yang bilang bahwa investor itu punya a lot of money but they don't know where is the company right gitu ya, di mana company yang tepat untuk mereka bisa kasih dana. Gitu ya. Karena investor itu Bapak Ibu jangan berpikir kalau sama investor itu berarti kita punya utang investasi kan gitu ya, pikiran kita tuh kayak gitu kalau sama investor asing. Oh mereka chip in 15M katakan, atau mereka chip in 100M, terus nanti kita harus return, balikin ke dia sama aja kayak kita pinjam ke bank dengan percentage persentase seperti bank, misalkan sekian persen. Itu enggak. Kalau investor itu ada beberapa investor yang memang dia ingin menginvestasikan dananya itu bukan untuk tujuan balik modal atau profit, tapi mereka memang berinvestasi karena misalnya mereka itu adalah perusahaan yang sudah luar biasa, sebagaimana kayak CSR gitu. Jadi yang penting jelas ada tempatnya, ada usahanya gitu ya, itu aja. Banyak investasi yang seperti itu, tapi memang kalau yang seperti itu jumlahnya tidak terlalu besar. Makanya kalau Bapak Ibu lihat janji jiwa
kopi kenangan, kemudian yang mie Indomie itu apa ya? Kecuali. Bukan. Abnormal. Iya, abnormal. Itu di mana-mana ada gitu kan. Karena sistem dari investornya mereka chip in and they have to build a lot of dan mereka harus bikin banyak stand bahasanya gitu ya, atau banyak toko, banyak store. Itu aja, that's it. Mereka harus report gitu ya. Terus nanti mereka bikin laporan keuangan, that's it. Tapi memang kalau yang kayak gitu nggak besar banget, biasanya range-nya 15-35. Tapi kalau yang udah kayak Gojek gitu ya, investasinya kan udah infinity ya. Bahkan gajinya ada anak fresh graduate itu kalau di Gojek, saya ada teman and this is real, dia dapat gaji itu 80 juta. Tapi memang anak IT yang gimana caranya aplikasi itu nggak bisa dibobol misalkan kayak gitu. Jadi kan kalau orang punya web tuh banyak ya, banyak orang bisa punya web, tapi bagaimana mereka menciptakan web yang nggak bisa di hack misalkan, supaya sistemnya bisa tetap aman, stabil, terus sistem itu bisa membaca. Kalau Gojek kan Bapak Ibu lihat, mau jam 5 sore udah gitu hujan langsung naik kan, karena demand naik, kemudian harga naik gitu ya. Dan itu juga sistem IT kan. Nah jadi hari ini kalau advokat kita masih gini-gini aja, bahkan menurut saya hukum pembangunan juga nggak akan pernah berkembang karena kita super investasi. Iya, silakan. Bicara masalah obses obses, saya pernah berpikir tentang masalah opsi untuk Indonesia. Kalau bicara masalah tentang persoalan ini, sebenarnya mudah sekali. Uang yang ada sini sudah cukup bagus, ditambah juga tidak akan sama. Kemudian, kalau bicara masalah korupsi, sebenarnya nggak masalah. Kita kembali pada pembuktian terbalik. Lalu, jangan kita menyatakan bahwa dia korupsi, dia pencuri. Dan korupsi itu terlalu namanya. Jadi dia pencuri uang negara. Harta yang didapatkan kita pembuktian terbalik aja. Kamu dapat dari mana? Kita sita. Undang-undang itu diberlakukan. Cara masalah tentang narkotika, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Masalah ini ada di kepolisian, bukan kepolisian yang terlibat dalam persoalan ini. Kamu terlibat 11 tahun, tidak mungkin kita selesaikan ini masalah. Karena yang terlibat ini kepolisian sendiri. Tidak bisa diapa-apain, Bu. Sudah catat loh. Saya yang sendiri yang terlibat masalah ini. Jadi apapun yang saya katakan itu sama saja. 12 tahun loh, dari 2008 kami teliti ini barang. Kan cara bekerja begini. Konsep apapun yang kita lakukan, tidak ada kemauan daripada negara dan politik kita punya mau sama-sama, oke. Susah. Apapun yang kita bikin konsep bagus seperti apapun juga sama aja tuh. Korupsi itu cuma satu. Pembuktian terbaik aku dapat dari mana harga. Apa saja semuanya. Hajar dia udah penjarakan dia. Ya kan? Lalu masalah narkotika. Kita tangani narkotika ini mulai dari tahun 2008 sampai 2016. Jadi, saya mulai dari emang penjahatnya ini memang dari penegak hukum sendiri, dari kejaksaan. Apa yang kita mau dari aku sendiri dia tidak pernah sepakat, tidak berkompak. Dari semua advokat dia tidak berkompak. Karena dia kayak ngomong juga, coba kita semua kompak. Tidak kan masalah persoalan hukum yang benar. Kita kompak satu organisasi aja kalau bisa. Jadi kan jadi satu, kompak. Masalahnya semua terlibat. Advokat juga kasih duit ke sana, jadi apa mau dirubah kira-kira? Ya kira-kira begitu, sebenarnya gampang sekali. Ini kayaknya udah frustrasi berat. Emang begitu, Bu. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi teman-teman online nih, teman-teman mahasiswa yang online nih dari Palembang nih, mau menanggapi dari Pak Ahmad atau enggak? Katanya dia udah sangat frustrasi dan mau diperbaiki dari manapun juga akan sama karena semua oknum penegak hukum juga ikut terlibat. Nah, mungkin pandangan dari teman-teman yang online gimana nih? Silakan supaya nggak ngantuk nih. Silakan yang senyum-senyum nih, Mas Ruli nih, gimana tanggapannya nih?
ada gitu. Pernyataan dari ketua kelas nih gimana nih? Suaranya juga. Suara saya jelas ya? Nggak ada tanggapan bu. Berarti Oke. tidur. Ya, silakan nih Mas Ruli mau menanggapi nggak nih? Nih Pak Ketua kelas sudah skeptik banget sama hukum di Indonesia nih. Pokoknya percuma dia mau digimanain. Cuma lapor polisi. Gimana nih? Bintang 2 nya jual narkoba soalnya kan gimana? Iya, Irjen ya gila kayaknya. Gimana ini apa sih Biasa. Tapi memang kondisinya begitu Bu. Saya 2 tahun kerja di Bandung, punya kenalan seorang kasat narkoba, hampir tiap malam minggu diajaknya ke diskotik. Dan waktu itu sering banget nangkap ekstasi, nanti begitu ada yang kepegang, nanti pas di BAP, nanti ekstasinya cuma dibikin 5, Iya, nanti bandar lain dipanggil, ini ada barang di sini, bus nih, gimana mau jadi gitu. nggak ada. Memang faktanya seperti itu. Kasus terakhir juga saya ke pemeriksaan Nusa Kambangan waktu John K masih di dalam sebelum bebas melakukan pembunuhan juga ya. Sehero santai aja, bahkan satu lapas dengan 3.000 lebih yang seharusnya kapasitas itu ditraktir karena mungkin peredaran narkobanya sudah luar biasa. Ibaratnya target penjual pembelian lebih jelas di lapas dibandingkan di luar. Iya, jadi nggak perlu cari pangsa ya. Bahkan jadi narapidana teroris atau siapapun napi umum, peminjaman uang semuanya ke John K dan putar lagi semua pembelian narkoba. Bahkan kalau kepala pengamanan mohon maaf, kalau kepala pengamanan lapasnya bilang John K dari besok mau ke Jakarta mah 30 personil anak buahnya John K pasti sudah disiapin mulai dari bandara sampai persiapan hotel dan sebagainya. Jadi di YouTube itu katanya obat itu bohong kayak gimmick ya. Kasus asli itu jadi santai-santai aja gitu, bahkan lucu ulang tahun mau siapapun yang Obatnya di hari Minggu deh Bu. Jadi Dari Senin sampai Sabtu kenyang lagi. Minggunya pengakuan dosa selesai. Well, ada yang mau nanggepin lagi nih Mas Ruli, mau nanggepin nggak nih? Pak Prabowo nggak bisa tanya. Oke, mungkin yang lainnya gimana nih? Yang terhadap skeptik nih, udah skeptik banget nih Pak Ahmad. Silakan lo gimana pandangannya? Kalau saya formasi, Iya. saya Pak Yusuf, Oke, silakan Pak. Yusuf tahu. Jadi gini sebenarnya kalau kita melihat Indonesia, Bapak di KUHP itu kemudian pasal penganiayaan dengan PGL, Oke. kan sama-sama dengan nyawa, ya kan? Kita aniaya orang, kemudian sampai dia meninggal, itu malah ancamannya di bawah 15 tahun. Karena kenapa? Sampai ini teman-teman dari DPR pas kita kemarin dia baru dia 2 tahun. Dan saya lagi sampai hari kemarin. Jadi kita masih mendominasi itu menggunakan jumlah orang. Iya, betul. Kedua, empat pilar penegak hukum di Indonesia ini termasuk kita advokat. Advokat itu kan independen. Tapi 3 institusi ini hakim, jaksa, termasuk polisi itu kan instrumen negara semua. Ya kan? Nah, memang mereka ini di luar ada narkoba ya. Tidak bisa mereka memutuskan itu kalau ada tekanan. Di mana politik, di mana intelijen, ekonomi pusat. Itu makanya hukum kita begitu aja. Sampai hari ini, ya kan? Belum ada kita melihat itu. Ya mungkin dari 100 keputusan hukum itu, kalau ada yang betul-betul murni 5 itu 10 itu yang merusak pertama. Jadi intinya undang-undang itu sudah bagus, tapi oknum-oknum itu, nah, seperti teman-teman cerita tadi masalah narkoba. Saya kebetulan ada satu anak polisi, anak saya, yang kedua. Saya bilang sama dia, kamu sudah cukup tinggal di negara. Jangan kasih kecewa Bapak. Saya kasih sekolah kamu selalu masuk polisi, ya kan? Jangan itu di teman-teman kamu yang lain. Yang paling susah itu ada yang tidak Makassar. Itu kadang-kadang malam minggu mereka kain itu
tahan, apalagi saudara kita teman-teman China, kasihan kan? Di Pantai Nusa itu tahan, ada apa namanya? Rasa narkoba kan? Ambil satu jadi kasih masuk, sini. Ini, apa ini? Diperas lagi orang. Oh, oke. Diperas lagi orang. Akhir juga. Rata-rata itu ya, mohon maaf saya tidak menyebut institusi ya, saya menyebut oknum. Itu anak-anak saya itu rata-rata bukan ada yang mereka sama 3 malam gak bisa tidur itu ngisap narkoba itu. Wah. Tidak salah itu. Nah akhirnya kadang-kadang ya karena sudah terlalu banyak mereka lakukan kejahatan ya kejadian kemarin ya kan yang ramai sampai di Bali mereka sudah ya kawan-kawan Polda ini barang bukti Polda dijual karena namanya kok masuk ke bisnis begitu memang kurang ya cepat sekali jadi kalau semacam Palu cepat sekali tapi produknya sama dengan Sambo saya ditawarin Pak jadi pengacaranya ya kan? Tahu kan? Ayo bikin malu kan? Kan begitu, malu kita semua. Nah, kita kembali di atas langit masih ada langit, di bawah langit ada batas kehidupan. Ya kan? Sebagaimana kita manusia ini, kalau Tuhan sudah marah, hanya sekejap. Bagaimana kuasanya disambung? Polisinya di atas polisi, uang banyak. Apa yang terjadi? Terima kasih. Wah, jadi semua skeptik kayaknya ya. Yang semangat ibu doang. Nah, ini Untuk pembenahan hukum kayaknya ibu doang. ya, saya juga bukan semangat yang berarti tidak terukur ya, karena memang pembenahan satu hukum ya, hukum ini kan sistem. Harusnya ibu jadi menteri. Menteri Siap. HAM kayaknya. Enggak saya akunkan, kayaknya saya lebih seneng bebas. Supaya bisa ngomong kayak gini terus, kayak nanti kalau udah jadi menteri kayak gitu juga. Well ya itu benar ya, bahwa sebenarnya sistem hukum itu adalah namanya sistem ya, namanya sistem, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bilang undang-undang kita sudah cukup bagus, nyata-nyata kalau menurut saya pribadi harus ada. Kalau kita lihat tadi di Belanda itu kan ada code of conduct ya Pak. Code of conduct itu adalah aturan pidananya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sifatnya berkembang dengan teknologi, berkembang karena ada kebutuhan, ini aja yang dirubah. Nah tapi kalau KUHP kita memang kan kita masih ambil dari Belanda yang sampai hari ini pembahasannya itu nggak sampai sampai 20 tahun ya. Tapi sorry, belum dirubah juga. Bagus sama di Belanda itu kalau prestasi tidak masuk perubahan ini. Betul. Jadi misalkan gini, saya dapat baca kebetulan saya ada partai langsung yang tinggal di depan hari dulu sama hotel rumah dulu, ya kan sampai sekarang nggak pernah muncul di sana. Jadi di sana katanya kan gitu. Misalkan contoh ada suami istri udah berantem terus, mau cerai segala macam. Jadi mereka semacam para dokter, gitu kan? Nah, gimana apa masalahnya ini? Bapaknya tidak berantem terus begini. Jadi ya kadang-kadang dibikinkan resep tuh. Jadi itu intinya edaran. Jadi misalkan udah berapa lama masalahnya? Masalah keluarga. Nah, bisa kan? Ini, tapi nggak satu. Kamu setengah ya, ibu setengah ya, ayah setengah ya. Kamu pulang di rumah kamu putar musik ya. Karena untuk happiness. Iya, untuk menciptakan. Habis timur, mungkin tadinya berantem terus timur seperti awal-awal mereka pacaran, awal-awal mereka lagi bercinta. Ada akan. Nah, tapi kalau kita di sini kan, tapi ingat situasinya kita kan di Indonesia. Iya. Saya kan tahu persis sejarah itu sampai lahir negara itu. Tapi khusus itu ekstasi. Saya tahu sejarahnya. Itu ada pilot Garuda, namanya Halim. Kebetulan saudara saya dari Makassar. Bolak-balik.
disuruh beli obat. Ya, mau nggak boleh kita sebutkan, tukar kayak cendana lah, cucu-cucu kayak masuk. Tiba-tiba si hari beberapa kali setiap dia mau pergi di kosan itu suruh beli main gobol. Dia mau pikir aja, dia mulai tanya apa ini yang dibeli. Modelnya running low. Timbul, apa ini yang saya beli terus? Main koporin uang sama orang yang untuk beli barang, ya kan? Setelah dia tahu hal ini, ini harus salah satu pilot Garuda. Dia tahu hal ini, dia ikut. Nah, dia dengar cerita ternyata ini, Juan nih. konsumennya ini anak-anak pejabat di sana nih. Pemerintah Orde Baru. Ini anak-anak jenderal, anak-anak ini, anak-anak komunis yang mainkan ini. Barang ini kan, harganya mahal. Padahal begitu di sana. Gojek kan? Iya, paling tinggi di berapa ya? 10.000 lah begini. Dijual sini ya, 200 saja kan. Gimana keuntungannya? Nah, akhirnya si Arun ini mengikuti itu sampai dia juga kan jadi pilot. Nah, setelah sementara begitu dia merasa ini salah satu cucunya Babe di zaman itu penguasa kita. Ya kan, katanya ini masuk di Kapolri. Ini tapi dia jauh terus. Dia lagi apa? Begitu ceritanya. Kecuali di luar dari apa istilahnya itu, apa yang kita tangkap yang apa istilahnya. Ini saya ceritakan stasi. Narkoba tuh nanti jadi makanan pokok. Betul. Nah itu barang itu kan dipakai tapi kan khusus para astronot yang tinggal berbulan-bulan di udara di luar angkasa kemudian turun, mereka setelah turun karena oleh di karantina termasuk dikasih itu, tapi kita lain merusak apa generasi, ya kan generasi yang masih kuliah, anak-anak kita, cucu kita barangkali, mungkin juga bos-bos pejabat-pejabat kalau lagi pusing ya kan, masuk nah, itu yang rusak. Nah, coba umur anak-anak SMP SMA, anak kuliah pakai itu kan rusak. Jadi generasi kita itu diperkirakan itu kalau tidak diperhatikan sampai sekarang mungkin 50 tahun atau 100 tahun sudah bubar Indonesia, karena udah bodoh semua. Ya betul. Karena memang ada surveinya juga. Ya. Jadi kalau kejahatan apapun selain narkoba, karena narkoba itu kan merusak sistem jaringan otak ya. Bahkan ada yang putus tadi betul bahwa sebenarnya apa sih narkoba? Kan narkoba itu selalu disebutkan pengertian narkoba adalah zat adiktif gitu ya. Tapi sebenarnya dia bisa dengan takaran atau dosis yang tepat, dia memang fungsinya untuk happiness. Makanya tadi sebelum Bapak datang, saya udah jelaskan juga kalau di Kolombia, di Belanda itu ada tempat legalisasi yang khusus. Jadi orang datang pakai narkoba, tapi satu hari dibatasi berapa jumlahnya, berapa kadarnya, dan it's okay. Justru ini jadinya culture yang baik. Kenapa? Karena ketika yang ditangkap adalah orang yang tidak membeli di dalam kawasan yang sudah dilegalisasi itu kan gitu ya. Nah, kalau kembali ke tadi sistem pembangunan hukum di Indonesia, saya bukan orang yang semangat dan tidak terukur ya. Artinya ya apapun ya namanya kita akademisi ya. Akademisi itu kan adalah seorang filsuf. Artinya ya kita bicara sesuatu yang ideal. Tetapi ideal ini bukan berarti kita juga tidak terukur, sama kayak mimpi. Jadi kalau di teman-teman S1 saya selalu bilang bermimpilah setinggi-tingginya. Tetapi di dalam mimpi itu harus terukur, harus di breakdown. Oh kalau saya mau jadi hakim, berarti saya harus lulus kuliah sekian lama, sekian tahun, nanti saya harus ini, harus itu. Sama dengan sistem hukum di Indonesia tadi betul, bahwa hukum di Indonesia nggak mungkin bisa menjadi lebih baik kalau tidak semuanya sadar, gitu ya. Artinya semua penegak hukum sadar disertai juga dengan masyarakatnya iya. Tetapi ya tentu sebagai seorang akademisi ya tadi saya berharap tetap harus ada perbaikan di undang-undang kita hukum pidana, gitu ya. Kemudian untuk para penegak hukum juga diberikan kejelasan. Ya, kejelasan terhadap apa pola rekrutmennya. Misalkan hakim tadi minimal kita bisalah kita komparatif loh, nggak apa-apa lah kita lihat yang bagus-bagus dari negara lain. Kalau di negara lain, di Jepang, di Korea, orang jadi hakim tuh mesti 10 tahun bekerja di bidang hukum. Mau dia jadi advokat, jadi polisi, jadi jaksa. Karena apa?
output akhir dari putusan hakim adalah rasa keadilan, kan gitu ya. Bisa adil, bisa bagus enggak. Nah, kalau yang memutus anak muda yang 21 tahun, 22 tahun dengan pengalaman yang masih sangat terbatas, dengan kondisi kejiwaan yang juga masih labil, wah aku nggak bisa dong bilang kayak gitu. Tapi ini nyata Pak. Jadi memang anak muda selalu bilang orang tua itu lambat. Orang tua selalu bilang anak muda tergesa-gesa. Tetapi untuk profesi tertentu, menurut saya pematangan berpikir itu sangat juga dipengaruhi oleh experience dan usia gitu. Jadi menurut saya sistemnya memang harus dirubah. Nah tadi kalau dikatakan sistem narkoba ini sebenarnya ya nggak akan selesai karena ini adalah rantai. Ya memang pelik ya, memang pelik. Jadi semua yang di reserse narkoba juga rata-rata pasti pemakai karena dia apalagi kalau intel ya, I have to say sorry. Ya gimana mereka bisa men-spike orang yang pakai dan sebagainya kalau mereka juga nggak sama gitu. Bahkan kalau intel kan ada yang kadang-kadang berdandan seperti orang gila gitu ya, dan seterusnya ya, karena memang kita belum punya sistem. Kita masih manual. Kenapa saya bilang belum punya sistem? Coba deh nggak usah jauh-jauh ke Singapura. Singapura itu kan cuma dari satu titik, which is nggak nyampe 3 jam kita muter balik lagi ke titik yang sama. Tapi ketika kita buang puntung rokok misal sembarang, alarm bunyi. Kita berkendara kenceng banget di ujung jalan, udah langsung kena tilang. Karena apa? Karena kita nggak punya sistem. Dan kita nggak punya atau nggak mau. Jadi tiket keberhasilan itu cuma satu, saya bilang. Tiket keberhasilan dalam segala hal itu cuma satu. Mau. Kuncinya mau. Sama-sama punya appetite. Berhasil bisa nggak bisa kalau kamu mau. Kalau kamu malas ya kamu nggak akan berhasil. Biasanya kayak gitu ya. Sama dengan ini. Kalau kita semua mau, maka kita akan ciptakan sistem. Orang Indonesia tuh pinter-pinter Bapak Ibu. Kenapa sekarang tuh ada LPDP? Kenapa anak-anak muda sekarang, yang pinter-pinter senang banget kuliah ke luar negeri, dibiayai Bapak Ibu, dikasih gaji, lulus, pakai rate, kerja di sana, rate-nya udah langsung anak lulus kuliah di Belanda bisa langsung dibayar 85 juta sebulan, meskipun biaya hidup juga tinggi gitu. Tapi kalau balik ke Indonesia, gaji UMR Jakarta saya lupa 4,8 atau 5,2, ya nggak mau lah balik ke Indonesia. Itu kan sengaja. Sebenarnya pola-pola LPDP memberikan beasiswa dari negara-negara maju kasih ke Indonesia. Saya pernah punya teman, begini kalau sakit kamu daripada ke mitra keluarga misal gitu ya. Karena paling dekat saya di mitra keluarga. Kamu coba kalau kamu nggak pakai asuransi, kamu ke Malaysia. Ke Malaysia. Itu kamu dapat pelayanan yang lebih bagus dengan harga yang malah sedikit lebih murah. Pergi gitu kan. Ternyata ya. Dan kalau udah cerita siapa dokternya? Orang Indonesia Bapak Ibu. Gitu. Tapi kenapa mereka lebih memilih ke Singapura, ke Malaysia? Karena mereka dapat gaji dari negaranya udah tinggi. Gitu ya. Nah sekarang kalau masalah penegakan hukum di Indonesia, sorry juga Pak, walaupun anak Bapak polisi, saya bisa katakan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi yang masih biasa-biasa aja pangkatnya gajinya kecil Pak. Gajinya kecil, lapar mereka. Nah kan sehingga pola korupsi, pola narkoba ini sebenarnya semuanya tuh bakalan bisa. Tapi kalau mau, nah masalahnya sekarang gak banyak yang mau instansinya tuh dioyak-oyak. Karena memang apapun itu memang pangsa dan lahan basahnya mereka. Nah, tetapi apakah kita skeptik? Gak boleh kalau menurut saya. Karena perubahan itu tetap harus dibuat. Meskipun kita woro-woro belum tentu juga didengar, tiba-tiba malah ini saya sebenarnya kasih bocoran ya Bapak Ibu. Ini bercandaan saya sama staff saya di kantor. Jadi saya ada bercandaan sama teman-teman tim saya. Jadi saya bersama dengan Presiden KAI ini lagi mau bikin 6 buku nanti di Desember. 6. Nah, judulnya ini saya bacakan ya. Yang pertama tuh misalnya buku perkawinan, sebab hancurnya romantisme perkawinan. Ini related sama kasusnya Lesti. Mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, Lesti dan Bilar. Nah, lagi ramai udah gitu sekarang keluar kan ibu kesel gitu. Nah, ini sebenarnya
sebenarnya ada loh di hukum perkawinan itu yang harus kita pahami. Nah, tanpa mendiskreditkan agama ya, apalagi saya sendiri orang Muslim gitu, tapi tanpa mendiskreditkan agama saya sendiri. Kalau di Katolik itu, koreksi saya kalau salah, kebetulan family saya juga mostly orang Katolik. Sebelum perkawinan itu ada sekolah pernikah. Sekolah pernikah itu sebenarnya ya sekedar diberitahu bahwa hak dan kewajiban suami istri apa, terus apa yang sudah disatukan Tuhan itu nggak boleh dipisahkan. Jadi minimal mereka memahami. Nah, tapi kalau di hukum agama Islam kita menikah, kita ke KUA, gitu ya. Kita urus pernikahan. Bahkan yang urus aja boleh bapak saya, boleh ibu saya, yang tanpa surat kuasa. Dan kita nggak dikasih tahu apa-apa, apalagi kalau yang nikah tuh mohon maaf di bawah umur. Kayak Lesti itu kan anak kemarin sore sih Pak, sekarang usianya baru 23, maksudnya gitu kan. Mereka nggak punya pemahaman tentang nikah. Kemudian apa? Kemudian baru tahu hak dan kewajiban apa aja tidak boleh itu di surat nikah, yang itu baru diberikan setelah ijab kabul. Jadi menurut saya harus ada pedoman. Harus ada pedoman nikah dimanapun, karena di hukum perkawinan nggak mungkin ada unifikasi hukum. Kenapa? Karena kalau yang Muslim tunduk pada Undang-Undang 174 di KUA, kalau yang non Muslim adanya di catatan sipil. Tetapi masing-masing mengakomodir lah, misalkan agamanya Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, minimal ada buku pedoman saat mendaftarkan nikah. Dan kalau sosialisasi terlalu susah, adalah buku pedoman itu yang kau harus baca lah bahasanya. Nanti datang lagi sudah ada surat pernyataan bahwa kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, yang akan melakukan pemberkatan sudah sama-sama membaca dan memahami. Jadi itu ada kontraktualnya. Terus dikasih pemahaman juga apa itu perjanjian pranikah, apa itu perjanjian pos nikah, apa itu harta gono gini, sehingga nggak salah kaprah. Jadi orang Indonesia tuh mikir ini, lo kalau udah nikah, semua hartanya dibikin milik istri. Ya bodoh, Bapak Ibu sama aja mau dibikin nama suami, mau dibikin nama istri, karena harta gono gini adalah harta yang diperoleh bersama. Ketika terjadi perkawinan, jadi ibu-ibu jangan bodoh juga. Kalau beli aset namanya atas nama istri saya, nama saya semua. Nanti kalau suami saya macam-macam nggak bisa. Terus bikin lagi perjanjian pranikah. Kalau suami saya selingkuh nggak bisa ambil hak asuh atas anak. Anak itu bukan objek perjanjian, anak itu subjek hukum gitu. Jadi menurut saya baik itu di KUA, baik itu di catatan sipil, karena di catatan sipil juga nggak ada juga sama, itu hanya menjadi kewenangan gereja kan untuk melakukan itu terhadap calon mempelai. Begitu juga di KUA tidak ada. Jadi mestinya ada loh buku pedoman yang mengedukasi sebelum nikah, bukan setelah dapat nikah di surat nikah atau di catatan sipil baru disebutkan, tapi harus ada pedoman. Nah itu buku pertama. Nanti buku sampai buku ya. Kalau sekarang kelihatannya udah ada sebelum nikah itu ada seminarnya dulu, dia ada yang sama KUA. Tapi tidak menjadi kewajiban. Cuman bukan semuanya berseragam. Iya. Ya, semua KUA laksanain. Tapi saya ada beberapa keponakan saya bilang sebelum menikah dia harus ikut seperti seminar di KUA. Saya dapat sertifikat juga. Ya, tapi maksud saya plus ada buku pedoman dan ada satu klausul gitu Mas yang ditandatangan oleh pihak yang mau menikah, sehingga maksudnya apa? Untuk mereduce angka perceraian, mereduce kayak KDRT gitu ya. Jadi dijelasin juga di buku itu bahwa misal KDRT itu ada 4: kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran terhadap keluarga, kemudian kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini lucu kalau misalkan yang laki kepengen, yang perempuan nggak kepengen, itu namanya juga jadi kekerasan seksual misalkan kan kayak gitu. Kan ini harus dijelasin maksudnya itu apa, kan? Atau sebaliknya. Nah itu kan jadi lucu kan? Solusinya kita. Iya, jadi harus diberi pemahaman juga. Ibu-ibu nih terutama harus dikasih pemahaman. Solusinya yang gubernur Jawa Barat yang bilang solusi AIDS ini kan? Iya, ini memang lucu ya. Iya, jadi kalau yang tahu ya mau. makanya tadi butuh sexual education semacam kalau di luar negeri anak-anak SD yang udah 8 tahun, sorry karena sekarang
karena makanan yang luar biasa, junk food dan lain seterusnya. Kan junk food itu asalnya dari ayam horn ya, yang disuntik hormon, sehingga anak-anak sekarang usia 8 tahun itu banyak yang udah menstruasi loh Bapak Ibu. Tetapi kalau di luar negeri itu anak-anak kelas 2 SD gitu ya, setara dengan 2 SD itu udah diberitahu tentang sexual education. Bukan berarti kita ngajarin, tetapi mereka harus tahu bahwa mereka sudah menstruasi, bahwa yang anak-anak laki-laki juga sudah pubertas, bahwa tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, seperti kayak mohon maaf kondom juga dikasih tahu pemahaman itu, karena untuk mencegah penyakit menular seksual misalkan. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Nah, semacam yang tadi lucu jadi bahasan, terus kalau istrinya nggak mau, makanya perlu ada bimbing edukasi terhadap istri juga, bahwa memberikan nafkah batin terhadap suami itu adalah kewajiban, sehingga nanti lo jangan teriak-teriak kalau suami lo cari di luar, lo nggak mau ngapa-ngapain kan gitu ya. Nah, menurut saya ini adalah pendidikan. Lagi-lagi ini adalah pendidikan. Kadang-kadang ibu-ibu yang mohon maaf yang kolot ya, itu dia hamil, alasannya nggak mau melayani suami, dan itu dia melahirkan alasannya nifas. Nah, kalau nifas udah pasti memang nggak bisa gitu ya. Jadi artinya semua itu pendidikan, semua itu sebenarnya semua masalah itu kalau kita teredukasi, kita tahu ilmunya tuh pasti kita tahu mengatasinya. Nah, minimal pendidikan dan edukasi perkawinan, karena perkawinan dan pernikahan itu kan milik semua orang, bukan yang pintar aja yang kawin, yang nggak pintar nggak kawin, semua akan menikah gitu loh. Jadi ini mesti ada pemahaman terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, ini kan 4 kali ya. Terus yang kedua itu buku saya itu terkait dengan Omnibus Law aparat penegak hukum. Jadi terkait dengan masukan kepada polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Nah, yang ketiga dan enam ini yang kemarin saya ketawa-ketawa sama tim saya. Jangan-jangan nanti saya habis ini dikasih cyanida. Mati pula saya ini dicari-cari sama pemerintah. Karena yang ketiga nih dilema integritas kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat, mafia lembaga kehakiman penyebab degradasi demokrasi. Yang kelima, transaksional profesi jaksa dalam penanganan perkara. Yang keenam nih, disfungsi. Disfungsi advokat sebagai aparat penegak hukum. Terus habis bercanda-bercanda, ini tulisannya bagus banget. Terus saya selalu sampaikan, jadi kalau pengacara itu memang harus liar, kan gitu ya. Pengacara itu harus punya pemikiran yang out of the box. Tapi habis itu teman-teman ketawa. Tapi nanti kalau kamu dicariin di cyanida gimana, atau nanti kayak Munir kayak gimana, ya ketar-ketir juga. Karena nyata-nyata di Indonesia yang punya spirit untuk memperbaiki hukum ya mati semua ya Pak, rata-rata. Jadi kemarin pas bikin logo ini sama Pak Ketua Kongres Advokat Indonesia, Pak Dr. Tutu, jadi saya ya maju mundur gitu. Pak, gimana kalau Bapak penulisnya ditulis Bapak aja Pak? Oh gitu. Jadi ya kayaknya di Indonesia ini ya sama tadi seperti Pak Ahmad bilang dan teman-teman lainnya bilang, seolah-olah kalau kita pengen memperbaiki ini kita orang yang paling sok banget gitu ya. Gak realistis gitu, karena yang kita hadapi adalah semua orang yang gak mau dalam tanda kutip gitu. Tapi ya saya selalu bilang bahwa ya itulah fungsi apa divisi gitu. Meskipun kita juga ya tetap harus berhati-hati ya, jangan juga jadi orang yang kayak aktivis yang akhirnya mati konyol gitu ya. Meskipun saya mikirnya kalau buku ini diterbitkan saya mati konyol kayak gitu ya. Jadi ya tetap kalau menurut saya kita mati doain ya Pak. Jadi ya, belum dicoba. Jadi ya saya selalu bilang. Jadi saya bilang bukan idealis, saya juga bukan orang yang idealis karena saya juga praktisi. Ada hal-hal yang juga ya tetap ada prakteknya. Law in the books gitu ya, atau law in class kayak gini adalah sesuatu yang seolah indah sekali. Tetapi pada kenyataannya ya per orang masing-masing perlu diisi kan bahasanya kayak gitu. Tapi paling tidak dari kelas ini, paling tidak dari law in books ini kita belajar lah bahwa ya minimal kita punya sedikit idealisme lah. Jadi kita nggak konyol-konyol amat gitu loh. Jadi kita tetap punya kemandirian gitu ya. Jadi kayak saya senang nih di kelas ini walaupun kuotanya sedikit nih ada cewek-cewek gitu ya. Karena kalau kita lihat ini saya tidak sedang membahas agama gitu ya. Misalkan
tidak sama sekali. Kalau di dalam undang-undang legislatif kita juga ada kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Jadi perempuan tuh harus ada minimal 30% di dalam sistem pemerintahan. Nah, Kak Fred juga pernah tanya, parkir, kenapa sih harus ada legis parkir? Nah, jadi kadang-kadang perempuannya lucu, udah dikasih istimewa gitu ya, dia malah yang bertanya gitu ya, kenapa gitu ya? Nah, kenapa itu semua tuh ada? Karena sebenarnya kesetaraan, sekarang tuh kita nggak usah lah ngomong kesetaraan gender itu kalau ada tukang ngaduk semen kamu mau juga ya boleh juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya sistem gender jadi kita selalu ngomong kesetaraan gender itu pada hal-hal yang hebat, padahal sebenarnya Indonesia tuh udah mengakomodir banget. Gak usah lagi deh ikut Komnas Perempuan bilang kesetaraan gender bagi wanita preketek, itu undang-undang udah ada gitu ya. Undang-undang tuh udah ada, ibu-ibu semua undang-undang udah mengakomodir, undang-undang sudah mempersilahkan. Dan apa juga fungsinya ibu-ibu ini nanti mandiri. Jadi ibu-ibu, tapi saya nggak percaya agama ya, nanti saya didebat sama Ustadz. Saya selalu bilang bekerja tuh gak harus di kantor. Bekerja tuh ibu-ibu sukanya belanja online, jualan juga itu bekerja. Tapi ibu-ibu pastikan ibu-ibu punya kemandirian. Supaya apa? Supaya nanti ketika menikah tiba-tiba seperti istri ibu-ibu selingkuh misalnya atau suaminya meninggal, ibu-ibu masih tetap hebat gitu, masih tetap bisa melanjutkan hidup. Jadi sistem-sistem kayak gini juga masuk ke dalam politik hukum, karena sebenarnya politik hukum sudah mengakomodir wanita itu masuk dalam sistem legislatif, bahkan ya sistem pemerintahan ada kuotanya. Dan kalau tidak terpenuhi harus dipenuhi. Itu sebabnya ada Hovifah, gitu ya. Itu sebabnya ada banyak sekali lah sekarang menteri perempuan juga banyak, gitu ya. Itu sebabnya ada itu. Nah ini juga masuk ke dalam sistem pemerintahan. Kalau sekarang nggak usah gembar-gembar emansipasi wanita lah, udah otomatis kok bisa sekolah, mau sampai dokter, mau sampai apa, semuanya boleh. Gitu ya. Jadi ini juga sistem politik hukum. Perspektif kita tuh nggak boleh salah. Well, jadi itu ya Bapak Ibu, karena saya dosen di sini, sifatnya menjadi dosen dan menjadi tenaga pengajar, maka saya tetap harus menyampaikan bahwa kita harus punya spirit yang tinggi terhadap apapun. Kalau kita contoh dalam lingkup keluarga gitu ya, kita punya anak, ya mohon maaf gitu ya, kayak kita jadi sama saya 5 tahun di corporate, 5 tahun di BUMN, saya nggak urus anak saya cuma berfungsi sebagai ATM. Jadi kalau dia ditanya maminya mana, mungkin dia akan jawab Allah gelap, karena pergi gelap pulang gelap. Sampai akhirnya saya merasa, ada yang nggak beres dengan anak saya, usia 5 tahun. Intelijensinya baik, tapi emosionalnya kurang baik, emosional kontennya kurang baik. Kemudian terlalu cerdas di usianya karena cuma dijejerin belajar dan belajar gitu kan. Kemandiriannya terlalu tinggi, 5 tahun dipegang udah nggak mau. Misal dicium, aku tidak suka dicium, don't kiss me anymore dan seterusnya. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata pola berbangsa itu adalah output akhir, tapi bagaimana kita dalam keluarga kita masing-masing membangun kebersamaan, membangun bahasanya mungkin cinta kasih dan seterusnya, itu harus tertanam dari keluarga paling kecil gitu ya. Jadi itu sebenarnya bernegara, politik hukum dan lain sebagainya itu sebenarnya merupakan semuanya tuh awalnya dari keluarga. Jadi family is always being a good foundation lah. Mau jadi apa kita ke depan, mau jadi anak kita ke depan apa ya kita yang create. Karena sebenarnya hukum ini output akhir. Jadi kalau ada orang korupsi, orang nakal, itu sebenarnya output akhir, tapi semua itu berawal dari keluarga. Dan nggak banyak yang paham bahwa keluarga kita nih sebagai orang tua kadang-kadang cuma berpikir yang dibutuhkan sama anak tuh fasilitas. Yang dibutuhkan sama anak tuh adalah kita menyekolahkan dia di tempat terbaik, terus kita menyerahkan semua pendidikan anak tuh pada instansi sekolah. Padahal tidak. Value itu hanya bisa kita dapat dari kita. Gitu ya. Saya selalu merasa bahwa pendidik terbaik untuk anak saya adalah saya dan suami saya gitu. Jadi menurut saya politik hukum ini juga erat relatednya dengan hal tersebut, karena kalau kita lihat surveinya Bapak Ibu, siapa sih orang yang melakukan kejahatan seksual adalah dia yang pernah menjadi korban biasanya gitu. Karena kalau ada film dulu yang Joker ya,
Nah, dia bilang gini, bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang terus disakiti. Jadi orang ini baik, karena basic manusia secara filsafat semua orang terlahir baik. Tetapi yang membuat dia tidak baik adalah lingkungan, peristiwa hidupnya, dan seterusnya. Sehingga ya kita upayakan ya Bapak Ibu, mungkin kalau yang belum menikah, yang belum punya keluarga, kasihan dulu gitu ya. Lanjut ya, bercanda. Maksudnya bagi kita yang sudah punya family, yang mau create family, masih berpikir saya bercanda loh, tapi serius, maksudnya well, ya kita berusaha lah, karena sebenarnya mau itu negara, mau apapun itu awalnya dari family. Nah ini sedikit value lah, namanya juga dosen ya, walaupun juga masih terus belajar. Intinya kita tetap harus punya semangat. Apapun yang terjadi, dinamika apapun di luar, kita tetap semangat bahwa hukum di Indonesia harus menjadi lebih baik dengan usaha-usaha yang juga harus terukur, jangan sampai nanti mati konyol juga gitu ya. Oke, mungkin teman-teman online ada tanggapan atau ada pertanyaan, silahkan sebelum saya lanjut. Oke, Bapak Ibu ada tanggapan sebelum saya lanjut? Kayaknya saya mulai capek. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Wah ini nggak balik lagi nih kayaknya nih. Nggak balik lagi nih kayaknya. Oh nggak terasa ya, cepet ya. Sudah 9.5 sekarang kita istirahat. Oke, saya lanjutkan satu slide lagi. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau ini sebenarnya di kuliah pertama dan kedua saya selalu mengatakan, sudah selalu saya bahas bahwa politik hukum itu tentu menentukan arah pembentukan undang-undang seperti tadi ya, arah politiknya seperti apa, yang dimau oleh penguasa seperti apa, karena tidak jarang undang-undang ini memang sebagai alat gitu ya, atau kendaraan gitu ya. Jadi kalau politik itu bagaikan darah di dalam tubuh kita. Nah, darah itu kan punya fungsi sebagai alat transportasi ya. Jadi kalau darah kita bermasalah, darah kita tersumbat, bisa jadi masalah saraf. Kalau darah kita pembekuan darah, kita juga bisa bermasalah. Politik hukum atau undang-undang dalam hal ini itu sama seperti darah. Dia menjadi alat transportasi. Apakah akan mengantarkan ke kepentingan masyarakat ataukah hanya akan mengantarkan kepada kepentingan beberapa elit politik atau beberapa golongan. Nah, ada dua pendapat kausalitas antara politik dan hukum. Jadi kalau yang idealis nih, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, Bapak Ibu masuk yang idealis atau realistis. Well, we will see that. Yang pertama, kaum idealis itu berdiri pada sudut pandang Solon yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat termasuk kehidupan politiknya. Tokohnya antara lain Ernst Pon dengan pernyataan law as a tool of social engineering. Nah, jadi kalau yang idealis nih, jadi hukum ini, silakan Pak. Well, hukum ini adalah satu alat untuk merekayasa sosial. Ini idealis, dan ini Bapak Ibu pasti sudah sangat sering menemui ini dan menjumpai ini di tataran S1. Kemudian yang kedua adalah kaum realis seperti von Savigny, dengan hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. That's why sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi. That's why sekarang ada undang-undang ITE yang Bapak Ibu harus lebih berhati-hati. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu gitu ya. Karena sudah berkembang nih masyarakat gitu ya. Sekarang karena banyaknya kasus, sekarang lucu juga kalau saya relatedkan pendapat von Savigny ini dengan banyaknya kasus yang terkuak dengan adanya data pribadi. Misalkan pada waktu kasus Angelina Sonda ya, kan dibuka semua tuh ya WhatsApp-nya, kemudian banyak kasus korupsi lain yang ternyata ada bahasa-bahasa yang sifatnya juga simbolis, apel merah, apel malam ya,
Nah, akhirnya muncul tuh undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, kadang menjadi rancu apakah yang dimaksud oleh undang-undang perlindungan data pribadi ini benar hanya untuk memprotek seseorang punya data? Karena kalau kita lihat case-case yang berkembang, contoh paling fenomenal adalah kasusnya Ariel X Peter Pan yang sekarang jadi Ariel Noah gitu ya. Nah, itu kan yang dihukum tidak hanya pelakunya, tetapi siapa yang menyebarkan. Nah, tapi kadang-kadang menjadi pertanyaan menggelitik bagi saya, mengapa sekarang muncul undang-undang perlindungan data pribadi di tengah banyaknya kasus-kasus yang memang hanya bisa diungkap dengan mengambil data pribadi dari seseorang, meskipun ada tetap di dalam undang-undang bahwa data pribadi atau personal seseorang boleh dibuka dengan alasan penyidikan atau untuk mengungkap satu kasus, kan memang artinya boleh. Tetapi dengan adanya ini seolah-olah gitu ya, karena tadi kan ada dua nih, ada kaum idealis atau kaum realis. Yang realis bahwa ternyata nyata-nyata sekarang kasus-kasus itu tidak terlalu diungkap dengan alasan data pribadi gitu ya, padahal sudah jelas klausulnya bahwa pembukaan data pribadi itu sangat diperbolehkan dan memang harus dibuka untuk kepentingan keadilan, kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang secara politik hukum kita, karena politik hukum ini mengajarkan kita untuk berpikir selangkah ke depan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa presumption of justice atau equality before the law itu udah mati sekarang, tetapi sebagai seorang hukum kita harus punya insting, Bapak Ibu. Jadi ketika kita contoh gitu ya, kita very simple, kita kenapa orang hukum diajarin cuma beli kipas angin harga 350.000, Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu dapat garansi toko. Karena ketika ternyata 3 hari nggak bisa dipakai, garansi toko 7 hari, Bapak Ibu punya alat untuk mengembalikan sebagai legalitas, kan gitu ya. Nah, sama juga dengan hukum, ketika ada satu pembentukan undang-undang, kita harus berpikir bahwa impact baiknya untuk masyarakat apa dan impact untuk perlindungan bagi pemerintah sendiri itu apa. Karena kita masuk sebagai kaum realis tadi gitu ya. Nah, kaum realis mengatakan hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum mau tidak mau menjadi independent variabel atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya. Karena apa? Semua undang-undang, semua pembentukan peraturan perundang-undang itu selalu muncul, kalau dalam hukum selalu ada asbabun nuzulnya atau ada alasan terbentuknya. Nah, ini juga kita harus lihat mengapa di saat maraknya kasus seperti ini muncul. Tetapi mengapa pada saat kita flashback kembali ke belakang, pada saat startup itu luar biasa gitu ya, ada Gojek waktu itu debatable-nya karena belum ada undang-undang yang mengakomodir, karena undang-undang transportasi saat itu tidak menyebutkan mengenai transportasi online, jadi debatable gitu kan. Jadi dibuat konflik seolah ada permasalahan antara transportasi biasa dengan transportasi yang berbasis online. Nah, ini kan kita harus lihat. Tetapi ketika hukum juga berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi pas banyak banget kasus-kasus yang bisa di-hide dengan adanya undang-undang itu. Nah, kita coba lihat bahwa politik hukum tuh kita menganalisa hal-hal yang out of the box. Jadi kalau orang baru berpikir nanti makan apa, bahasanya kita udah punya meal plan bahwa hari ini sama seminggu ke depan saya mau makan apa, bahasanya kayak gitu. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu lihat apakah Bapak Ibu adalah kaum yang idealis, apakah Bapak Ibu kaum yang realis. Kalau saya mengatakan kalau saya kaum idealis tapi realis. Why? Karena kita tetap harus punya idealis, tapi ya itu tadi, kita harus terukur. Sama seperti cita-cita, kita boleh punya cita. Kan selalu dibilang nih ke anak-anak kita, bangunlah cita-cita setinggi langit. Jadi kalau jatuh pun masih di tempat yang tinggi, gitu ya. Nah, itu fungsinya apa? Itu sama seperti kita berhukum. Jadi kita tetap harus punya konstruksi berpikir yang idealis bahwa hukum itu tentu tidak mungkin benar-benar sempurna, tapi paling tidak kita bisa mencapainya, kan gitu ya. Jadi dibangunlah perbaikan undang-undang, dibangunlah perbaikan pola rekrutmen tadi terhadap penegak hukum,
Tapi realistis mungkin kemungkinan possibility-nya itu seberapa percentage-nya. Jadi ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tentukan Bapak Ibu itu di mana. Tapi menurut saya yang paling baik adalah yang mix, tetap harus punya idealis. Jadi kita nggak boleh skeptik, percuma mau undang-undang dibikin juga aparatnya sama loh, apalagi kalau nggak ada undang-undang yang baik gitu ya. Terus percuma undang-undangnya udah baik tapi aparatnya nggak baik. Makanya kita bikin kode etik yang mengatur masing-masing profesi itu supaya apa? Minimal ada patternnya. Jadi bahasanya minimal ada cangkang yang baiknya sehingga kita tahu batasnya. Kita kalau udah mau keluar dari garis ini ada garisnya loh. Jadi tetap menurut saya idealis realis ini harus tetap ada gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah masih sama tentang politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ada prolegnas ya, atau perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Nah, ini juga yang akan menggelitik kita nggak cuma bahas prolegnasnya, programnya, tapi siapa sih yang membuat prolegnas? Siapa sih wakil-wakil rakyat kita yang hari ini existing, yang hari ini duduk di DPR? Apakah mereka sudah representatif, gitu ya? Apakah mereka benar sudah menyuarakan kepentingan kita, gitu ya? Nah, tapi kita nggak boleh juga cuma anggota DPR sekarang nggak bagus, misal gitu ya. Tapi Bapak Ibu ikut nggak pemilu, milih nggak Bapak Ibu pemilu? Meskipun nanti akan ada juga mosi ketidakpercayaan, pemilu percuma, gitu ya. Bahkan orang satu keluarga aja bisa berantem kalau lagi pemilu ya. Yang satu pilihan politiknya apa, nontonnya TV mana, yang satu nontonnya TV apa, pilihan politiknya mana, ini bisa berantem juga gitu ya. Tetapi minimal kita tetap punya keyakinan dan positivisme bahwa ini akan tetap kita harus mengikuti. Jadi kalau kita bilang prolegnas, pasti inputnya adalah siapa yang punya kewenangan untuk bikin prolegnas, lalu wakil-wakil kita yang di DPR sana apakah sudah menyuarakan. Tapi yang paling penting jangan cuma mengacau. Sekarang saya tanya Bapak Ibu datang nggak pada saat pemilihan umum, misalkan seperti itu ya. Kita nggak bicara bahwa pemilihan umum juga porak, bahwa pemilihan umum juga chaos di dalamnya ya. Itu it's part of the scenario lah. Tapi paling tidak kita sebagai masyarakat kita sudah mengikuti proses itu gitu ya. Nah, kembali ke prolegnas, prolegnas ini merupakan potret politik undang-undang gitu ya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum nasional. Karena secara ideal prolegnas harus menjadi program yang terukur secara nasional, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk kemudian untuk pendidikan. Nah, kalau untuk kesehatan sekarang program-program pemerintah banyak ya Bapak Ibu ya terkait dengan misalkan BPJS. Tetapi nanti di dalamnya apakah kita cuma harus selalu mensupport pemerintah? Oh udah bagus, tidak. Kita lihat. Jadi BPJS itu juga banyak permasalahannya Bapak Ibu ya. Kemarin ketika COVID misalkan, COVID itu dari dampak COVID itu orang banyak sekali kena namanya pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi yang terjadi di paru-paru. Nah, tetapi dokter ini juga menjadi kebingungan. Karena apa? Karena rumah sakit itu sebagai lembaga kesehatan itu dia punya dua fungsi. Yang pertama, rumah sakit itu punya fungsi profitable. Yang kedua, rumah sakit juga harus memiliki fungsi untuk menyehatkan masyarakat. Nah, yang terjadi apa ketika BPJS? Jadi kan kayak orang yang bayar BPJS kelas 1 150, koreksi saya kalau salah. Yang kedua kurang lebih 80.000, yang kelas 3 itu sekitar 40 atau 45.000. Nah, pada saat orang ini datang ke rumah sakit gitu ya, karena dokter ini dibatasi oleh budget. Nah, jadi orang tuh kalau yang BPJS itu mohon maaf, itu harus bolak-balik kalau ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena misalkan gini, kalau kita datang bayar biasa atau bayar asuransi kesehatan dari perusahaan, kita datang dilihat, oh ini batuk, tapi batuknya nggak normal, gitu ya, dilihat detak dan seterusnya. Nanti kita disuruh cek dahak.
gitu ya. Kemudian kita ronsen dilihat paru-paru kita. Tetapi dokter dengan sistem BPJS terbatasi oleh budget. Jadi kalau orang datang sekali hanya boleh tindakan 190.000. Ini saya karena teman-teman saya dokter 190.000. Setelah itu, jadi orang tuh datang cuma dikasih resep dengan prediksi penyakit, dengan diagnosa penyakit yang hanya melihat dari fisik tanpa pemeriksaan. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang meninggal karena pneumonia. Karena pneumonia itu kalau tidak penanganan tidak tepat, 1 minggu tuh meninggal. Gitu. Tapi rasanya kayak orang batuk biasa. Nah ini, jadi di dalam politik hukum ini kita lihat, bahwa pemerintah yes bagus dengan adanya BPJS, tetapi maksimal enggak. Terus kalau kita gini, kalau nggak ada BPJS, coba kita pakai kalau yang berkecukupan gitu ya, misalkan kita pakai prudensial, kita pakai Manulife, misalkan itu adalah basis jaminan kesehatan yang sifatnya lebih mahal. Tetapi gini, banyak juga yang tidak diakomodir seperti kelahiran. Ini kalau pakai Manulife, prudensial, kelahiran tuh nggak di cover Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kalau yang suka hamil dan suka melahirkan ya rugi juga gitu kan, karena asuransi itu ya basis dari perusahaan asuransi itu mengcover hal-hal yang bisa terukur gitu. Kalau yang kelahiran itu kan orang bisa hamil 5 kali, 6 kali gitu ya, mereka nggak mau. Terus kayak misalkan hitan atau sunat itu juga tidak di cover. Nah kalau di BPJS sebenarnya semua di cover, tetapi dengan biaya yang terbatas. Itu sebabnya karena suatu ketika saudara saya menggunakan BPJS operasi sesar gitu ya, kemudian coverage-nya lama sekali karena dokter juga kadang-kadang seperti itu gitu, kadang-kadang nggak mau ngasih tahu bahwa kalau di sesar ini ada obat yang bagusnya tetapi tidak di cover. Nah ini mau ditanggung atau enggak oleh sendiri. Kadang-kadang dokter nggak mau gitu karena tahu ini pakai BPJS berarti mungkin dalam tanda kutip pikirannya ya terbatas gitu ya. Akhirnya coverage-nya lama, misalkan kan kayak gitu ya, recovery-nya atau penyembuhannya lama. Nah ini juga tetap harus kita lihat. Dan hal-hal semacam ini boleh kita tulis di jurnal karena Bapak Ibu sebagai mahasiswa, sebagai akademisi itu punya wadah untuk menulis gitu ya, wadahnya untuk menulis yaitu bisa di jurnal, bisa di apapun gitu ya, meskipun juga nanti dilihat efektivitasannya gitu ya. Kemudian tadi disampaikan prioritas ini terukur secara rasio dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Nah, kalau tadi saran saya terkait dengan LPDP, bagus memang LPDP. Jadi anak-anak muda nih sekarang namanya cari beasiswa tuh very gampang, sangat gampang. Mau beasiswa dimanapun itu gampang dan bahkan dapat uang saku gitu ya. Tapi kita harus hati-hati, ini bisa menjadi ancaman juga sebenarnya bagi negara kita ketika anak-anak muda kita yang pintar-pintar ini dibiayai oleh negara lain dan nggak mau balik lagi ke Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya kita kekurangan sumber daya manusia yang hebat-hebat gitu ya. Karena sebenarnya APBN kita mengakomodasi anak-anak yang seperti ini dikuliahkan di tempat kita pun ya sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau menurut saya kuliah di luar negeri bagus nggak bagus, tetapi sebenarnya kan negara tujuan itu kecuali eksak ya, kecuali eksak. Kalau eksak kan memang seluruh dunia pemahamannya sama, 1+1=2. Kemudian ilmu konstruksi, ilmu mesin, di seluruh dunia pemahamannya sama. Tapi kalau misalkan kayak hukum gitu ya, banyak sekarang anak-anak yang S2, S3 di luar terus nggak mau balik lagi ke Indonesia karena rate-nya di sana lebih bagus, jaminan kesehatan, jaminan kehidupan kesejahteraan lebih bagus, akhirnya nggak mau balik ke Indonesia. Akhirnya apa? LPDP ini menurut saya menjadi ancaman juga ketika mereka meskipun misalkan mereka bekerja di KBRI Indonesia yang ada di mana, tapi kalau menurut saya bahwa Indonesia ini sebenarnya banyak sekali orang-orang pintar yang tadi saya sebutkan. Kita berobat di Singapura, kita berobat di Singapura karena mau transplantasi jantung. Nah, ini buat bapak-bapak mudah-mudahan semuanya sehat ya. Transplantasi jantung itu kan adalah satu sistem medis gitu ya, atau tindakan medis yang dilakukan untuk mentransplantasi jantung yang sudah hilang fungsi.
Nah, tapi transplantasi jantung itu nggak bisa dilakukan di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang disebut bisa mentransplantasi jantung itu beda sama ginjal. Kalau ginjal orang itu masih sadar, maksudnya masih hidup, diambil ginjalnya karena ginjal ada dua. Jadi makanya ada namanya donor ginjal gitu ya, atau jual ginjal gitu ya, kalau kita bercanda-bercanda itu bisa. Tapi kalau jantung pertama bisa nggak di Indonesia? Tidak. Karena apa? Karena yang pertama kita masih belum punya persepsi tentang mati. Jadi mati itu ada dua. Mati itu ada mati berhenti detak jantung dan mati henti nafas. Nah, di Indonesia, jadi kalau di Singapura itu ada orang kecelakaan, secara fisik dia belum mati, detak jantungnya masih ada, tapi henti batang otak. Jadi dia udah nggak mungkin hidup. Itu nanti keluarganya bisa menandatangani bahwa ketika dia mati itu jantungnya akan didonorkan. Nah, sehingga bisa. Nah, di Indonesia karena culture-nya adalah culture timur, ya, kalau masih di rumah sakit, padahal kalau menurut dokter ini udah nggak mungkin hidup dan masuk di ruang ICU juga biayanya besar kan gitu ya. Tapi orang Indonesia nggak mau gitu kan, dipikir tuh itu jahat, orang belum mati jadi seperti dipaksa mati bahasa kayak gitu. Kalau di negara lain enggak. Nah, kalau pertanyaannya di Indonesia banyak nggak ahli jantung? Banyak spesialis yang sekolahnya itu thorax cardiovascular. Jadi untuk menjadi ahli jantung itu dia harus kuliah kedokteran biasa, kemudian harus kuliah spesialis bedah umum, dan dia baru bisa mengambil spesialis thorax cardiovascular. Tapi ada nggak dia pekerjaannya? Nggak ada, karena di Indonesia nggak memperbolehkan transplantasi jantung. Pernah dilakukan uji coba di RSPAD gitu ya, itu juga sampai sekarang belum bisa dilakukan karena orang belum sepemahaman tentang apa itu mati. Apakah mati itu berhenti batang otak atau berhenti detak jantung. Nah, orang Indonesia menganggap dua-duanya baru bisa dikatakan mati. Nah, jadi tadi saya bilang kesehatan di Indonesia juga perlu banyak pembaruan hukum. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau baca lebih lanjut tentang transplantasi jantung itu nanti saya share katalog bukunya ada. Jadi seperti itu ya. Jadi memang politik hukum di Indonesia juga dipengaruhi, kenapa nggak berkembang? Karena dipengaruhi stigma, Kak. Dipengaruhi stigma bahwa misal dalam dunia kesehatan itu seperti itu gitu ya. Dunia kesehatan orang masih berpikir bahwa hal transplantasi jantung tuh menjadi tabu. Padahal orang tuh kalau yang transplantasi jantung, ini saya bicara bukan ketetapan Tuhan ya, tapi ini saya bicara sebagai jadi transplantasi jantung itu pertama tuh ada di tahun 60-an dan itu nyata-nyata, tapi memang orang yang transplantasi jantung tidak bisa hidup tanpa suntikan obat. Dan itu pernah ada yang bertahan sampai 15 tahun gitu ya. Pernah ada beberapa yang langsung nggak bisa bertahan lama tuh karena ternyata ada infeksi di dalam jantungnya gitu setelah melakukan ini. Jadi memang ya tingkat keberhasilannya kalau sekarang karena dengan teknologi dan seterusnya udah lumayan tinggi gitu ya orang yang ditransplantasi jantung. Dan lagi-lagi itu menjadi wilayah atau menjadi privilege bagi orang yang sakit jantung dan yang punya uang aja. Karena transplantasi jantung itu kalau di Singapura sekarang kurang lebih biayanya bisa sampai 3M gitu ya. Padahal Indonesia bisa melakukan itu. Dan ahli-ahli thorax cardiovascular kita akhirnya apa? Pergi ke negara-negara itu karena dia akan dapat penghasilan yang sangat besar karena mereka menjadi negara-negara tujuan transplantasi. Seperti yang paling gampang di Singapura, saya nggak bicara lingkup yang lebih besar ya seperti di Eropa tuh udah sangat lazim gitu ya. Tapi saya bicara yang paling paling banyak tuh orang-orang thorax cardiovascular yang termasuk orang spesies langka gitu ya, karena sekolahnya juga harus triple gitu ya. Akhirnya ya pergi aja gitu ke negara-negara itu untuk bisa melakukan keahlian gitu ya. Nah, selain itu prolegnas juga merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, sistematik gitu ya, untuk mencapai terwujudnya cita-cita negara.
Jadi kalau kita bilang cita-cita negara tuh kayaknya kok besar banget cakupannya gitu. Tapi simplify-nya kalau kita breakdown ya bahwa negara itu mengakomodir pendidikan, mengakomodir kesehatan, mengakomodir kesejahteraan gitu ya. Kalau sekarang ada investasi asing, jadi banyak banget ahli-ahli yang datang dari luar negeri gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang suka ke Kalimantan, mohon maaf kalau dulu kita ke Kalimantan tuh kayaknya naik pesawat, naik Garuda deh, kayaknya tuh merupakan privilege gitu ya. Kita ngerasa tuh kaya gitu karena naik Garuda. Tapi nanti kita kalau dari Kalimantan tuh kita akan mohon maaf akan satu pesawat dengan misalkan mohon maaf orang-orang China yang orang tuh akan berpikir bahwa orang China itu hanyalah tukang atau buruh kasar di Kalimantan, karena itu akan melakukan terkait dengan tenaga kerja tuh banyak banget tenaga kerja asing yang masuk, padahal dia cuma jadi buruh kasar misalkan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, tidak demikian faktanya, karena untuk mencari tambang, gas dan oil, walaupun dia hanya melakukan ya manual, itu mereka juga punya ilmunya. Nah itu yang harus dimiliki Indonesia. Jadi jangan hanya orang bilang, tenaga asing sekarang udah sampai tenaga buruh kasar yang nggak ngerti apa-apa. Tidak. Karena nyata-nyatanya di Indonesia nggak pernah ada pengembangan terhadap sumber daya manusia gitu. Sehingga akhirnya tenaga-tenaga ahli ini, walaupun yang saya bilang bukan tenaga ahli yang banget gitu ya, tetapi kan nggak mungkin juga kita nambang gas and oil misalnya sudah tahu titik koordinatnya, tenaga ahlinya, ahli spesifik itu dia tahu titik koordinatnya di sini. Kemudian yang kayak mencangkul-cangkul itu dia nggak ngerti caranya, kan juga hancur gitu kan. Jadi menurut saya pembenahan terhadap program kerja pemerintah juga supaya melindungi warga negara supaya nggak jadi jobless gitu ya, supaya nggak banyak pengangguran, juga tetap harus menyertakan pelatihan di dalamnya. Jadi nggak cuma nanti kita debate bahwa tenaga kerja asing banyak gitu, tapi ya sebenarnya mereka juga punya kemampuan, dan sebenarnya kemampuan itu bisa dimiliki oleh kita. Kenapa kita tidak bisa menghadirkan tenaga-tenaga ini kemudian memberikan edukasi, dibayar untuk melakukan training? Itu bisa aja sebenarnya. Kayak contoh, karena MRT dan LRT itu merupakan kita adop dari Korea, Jepang gitu ya, kan semuanya baik dari mesinnya itu kita beli second ya dari negara mereka, yang mengerjakan buruhnya, kontraktornya dan lain seterusnya juga dari asing. Nah sebenarnya harusnya boleh itu dilakukan, tetapi uji coba, misal untuk satu pembangunan MRT, misalkan MRT itu rutenya misalnya di Jakarta Pusat, itu bolehlah dilakukan oleh ibu. Selebihnya ada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur yang juga petinggi-petingginya atau dalam hal ini pimpinan-pimpinan proyeknya juga tahu prosesnya seperti apa. Kan banyak juga kan sarjana teknik kita yang hebat-hebat. Jadi kalau menurut saya coba deh sistematikanya itu dirubah. Jangan cuma sebagai user, tapi bagaimana menghadirkan tenaga ahli ini untuk melakukan training supaya ke depan kita bisa melakukan hal-hal itu secara mandiri dan perputaran uangnya juga akan banyak dinikmati oleh kita. Nah, contoh lain juga kalau dalam sistem ketenaga kerjaan, sekarang semuanya sistem Pak. Jadi kalau dulu kita di tol tuh ada orang kan ngasih kita kartu tol, kalau sekarang kita 3 level udah nggak ada lagi human gitu kan. Bagus nggak? Ya bagus juga untuk perusahaan sehingga mereduce tingkat sumber daya, tapi bagaimana tetap pengawasannya harus ada gitu kan, karena misal tiba-tiba trouble kan tetap aja yang harus mengantisipasi itu adalah person atau manusia gitu kan. Jadi bagaimana sistem misalkan kalau menurut saya ya, pandangan saya supaya tetap ada balances gitu ya. Jadi kalau gerbang tol kan biasanya ada minimal 3 gitu ya, ada 3 pintu atau lebih gitu ya, umumnya rata-rata 2 atau 3 lah. Dan minimal harus ada 1 lah. Kadang-kadang kan kosong banget terus tiba-tiba bermasalah, terhambat semua. Jadi kalau menurut saya tetap human ini walaupun adanya
perkembangan teknologi tetap harus ada lah, karena kita juga akhirnya orang jobless gitu ya, nggak punya kerjaan juga gitu. Jadi sistem ini juga harus tetap di balances dengan penggunaan sumber daya manusia gitu ya. Kemudian untuk jangka ini ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gitu ya. Tolak ukurnya kalau jangka panjang berarti 1 kali pemerintahan gitu ya, jangka pendek, jangka panjang ini juga sama, kita bisa lihat sekarang apakah pembangunan juga terjadi merata atau belum gitu ya dari kinerja-kinerja yang sudah direncanakan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, kayaknya kita bisa istirahat dulu. Istirahat, oke. Istirahat aja dulu ya. Oke, kita istirahat 10.26, nanti kita masuk lagi pukul 11 gitu ya. Oke. Terima kasih. Oh ya, silakan.